itu kita lewati. Kita sudah mengharapkan pahala selama ini di dunia, ya. Makanya bagaimana kalau makanya kelihatan sekali sahabat beriman, ya. Kadang-kadang kita itu udah rajin sholatnya, udah rajin beribadah, tapi kebenaran tanpa kesucian tidak akan bisa. Nanti balik sholat, nanti ngomongin orang pula tuh. Nah itu kenapa? Nggak akan berjalan. Nggak akan bisa berjalan itu kebenaran itu kalau nggak ada kesucian. Pulang sholat masih ngomongin orang. Tadi pulang pengajian, ya tiba-tiba ada arisan ngerumpi lagi soal tentang bagaimana isu-isu tetangga. Kenapa? Karena tidak ada kesucian di dalam dirinya, masih memiliki hadas batin. Rasa apa? Rasa dengki, rasa iri. Itulah hadas-hadas batin. Makanya qabla mutu anta mutu, tidak. Matikan diri kita sahabat beriman, ya. Kalau kita mampu hari ini tidak mengatakan orang lain, ya insya Allah bisa mampu. Kalau besok mampu kita tidak mengatakan orang lain, ya kita harus mampu 3 hari. Kalau mampu 3 hari, ya harus 4 hari. Kalau sudah 4 hari, ya 1 bulan. Kalau sudah 1 bulan, ya selama-lamanya. Ya matikan. Semuanya pasti bisa sahabat beriman, ya. Kalau kita memang berusaha untuk menuju di jalannya. Karena Allah itu bukan makhluk. Apa yang Dia janjikan pasti akan. Barang siapa yang akan artinya mau menemuiku, kata Allah, janji itu pasti akan datang. Allah tidak kayak manusia, ya, suka berdusta. Ya makanya kita ini kebanyakan berdoa, ya kadang-kadang tidak dikabulkan, ya kadang-kadang sampai juga kita mengatakan mengkambing hitamkan Allah, ya kenapa Allah menunda doaku, ya seakan-akan Allah itu manusia sampai bisa menunda-nunda. Padahal kitanya aja yang esensial itu tak ada di dalam diri kita. Bagaimana mau ikut? Kayak gitu intinya sahabat beriman, ya. Kita mau berbisnis juga begitu, ya. Kita jadikan bendahara kita ini adalah Allah, ya. Kita semua awali dengan Dia, ya. Kita bekerja, ya. Kita awali dengan Dia. Kita mau tidur, kita awali dengan Dia. Kita mau berjalan ke rumah teman, kita awali dengan Dia. Semua dengan Dia. Sehingga terbiasalah diri kita, sahabat beriman, ya, lama-kelamaan keakuan akan hilang dengan sendirinya. Ya. Ini saya mau berbohong nih, tiba-tiba oh ada Allah yang mendengar. Udah diam dah. Ini saya mau nyuri nih, ada Allah yang memandang. Ini kan pandangannya nih. Oh nggak maulah. Sudah mampu kita mencegah perbuatan keji dan mungkar, ya, sehingga hadas itu gugur dengan sendirinya. Inilah yang dikatakan kolbu muminin, kolbu orang-orang artinya yang bisa ditempati oleh Allah. Kalau kita sudah begitu, nanti kalau sudah gitu, nanti saya nggak bisa bebas di dunia, ya, nggak bisa ngapa. Silakan, ya. Saya nggak bisa bebas, saya nggak bisa main TikTok, saya harus tidak bisa. Artinya kita mengenal Allah ini bukan berarti Dia harus memenjarakan kita. Ya. Cintai dunia ini, cintai. Jangan menzolimi dunia sehingga kamu mencintai akhirat. Cintai apa yang ada di dunia. Cintai, kejarlah impianmu. Ya. Apa yang kamu inginkan? Mobil, silakan. Usaha, ya. Mau rumah besar gede, usaha, artinya silakan. Mau kaya silakan. Tapi ingat sahabat beriman, jangan kita sudah keluar, artinya jangan kita keluar dari keakuannya tadi. Biarkan ini adalah keakuan Allah.
ya. Jangan terlalu fanatik amat, ya. Fanatik terlalu fanatik itu Allah juga benci. Netral aja sahabat beriman ya. Jadi kita bukan berarti kita ini sudah bermarifat, kita ini sudah kenal Tuhan, lantas kita ini, wih, kayak macam kiai gitu, harus berjalan pakai tasbih gitu, harus nungguin jenggot gitu, harus jidatnya lebam gitu. Tidak bisa begitu, tidak boleh, tidak perlu kayak gitu. Allah itu cuma maunya bagaimana ibadah kita ini sampai kepada Dia. Itu cuma maunya Allah tuh. Allah cuma menginginkan itu aja. Dia nggak memandang jubah kita, dia nggak memandang tasbih kita yang kita gandeng-gandeng, dia nggak memandang kopiah kita ini sudah haji, dia nggak memandang jidat kita ini sudah lebam. Dia nggak memandang. Dia memandang hatimu, dia memandang kolbumu, dia memandang kolbimu. Makanya dikatakan manusia itu rahasiaku, ya, dan aku ini adalah rahasianya manusia. Makanya sering dikiaskan ya dalam cerita-cerita Nabi ya. Kadang-kadang Nabi kita dipertemukan dengan malaikat, ya. Nah, malaikat, ya. Bukan berarti dia harus bukan berarti dia harus berjubah, ya, malaikatnya tuh dia gagah, ya, sisirannya rapi, ya, seorang saudagar seakan-akan dia bukan orang yang berpergian jauh, ya, pakai celana panjang, tapi dia digelar malaikat. Kalau kita mengambil gambaran di situ sahabat beriman ya. Padahal sesungguhnya Allah yang mau itu adalah bagaimana ibadah kita itu sampai. Surat Al-Kahfi menyatakan, sesungguhnya aku ini manusia biasa ya Nabi Muhammad. 7 pemuda Al-Kahfi mengatakan di roh-roh kepada Nabi Muhammad, sesungguhnya aku ini manusia biasa ya Nabi Muhammad. Tapi aku juga diberikan wahyu oleh Allah untuk berjumpa dengannya. Manusia biasa, ya. Seorang masyarakat di dalam satu kota masa lalu waktu yang mereka dikejar sama raja yang zalim, raja yang kafir. Mereka bersembunyi di gua, ya. Sambil mereka ditidurkan oleh Allah, ya, sampai beratus-ratus tahun. Padahal mereka berzikir. Ya, kalau hakikatnya mereka itu berzikir ya. Mereka diperjalankan oleh Allah sampai ke berjumpa dengan Allah di roh-roh. Ya. Itu artinya bagaimana kita harus berpikir di situ, berarti bukan harus kiai, ya, bukan harus ustadz, bukan harus wali, bukan harus nabi yang akan berjumpa dengan Allah. Silakan. Ya. Karena tidak ada yang berdosa mencari jalan untuk keridhaan kepada Allah. Tidak ada yang berdosa, tidak ada yang melarang. Entah itu jalanmu di mana, entah mungkin jalanmu di zikir, entah jalanmu di rohani, entah jalanmu hanya pada Allah itu sendiri. Kalau di rohani itu ya masih ditanya, man rabuka, itu lewat arwah. Tapi kalau sudah lewat Tuhan itu sendiri, Allah mengatakan, Qul a'udzu birabbin nas. Semua diam tuh, tunduk semua. Tapi kalau masih lewat arwah, masih ditanya man rabuka. Nah, ini yang kita harus cari sahabat beriman ya. Jadi ya, lihatlah artinya sekarang ya. Artinya banyak kita ya keimanan ya, artinya kita bertuhan semakin mengerucut sehingga agama dijadikan Tuhan. Kalau bukan sealiran dengan saya, kalau bukan seagama dengan saya, itu kafir semua. Nah, itu karena apa sahabat beriman? Sudah kita menuhankan agama, sehingga muncul perbedaan di dalam hati kita,
ya, muncul kedengkian di dalam diri kita, muncul kesalahpahaman di dalam diri kita. Kenapa kita memandang hanya agama? Ya. Tapi kalau kita menyadari sesungguhnya di mana kamu memandang, di situ wajah Allah. Berarti ini sama dengan saya nih. Dia memiliki kodrat-kodratnya Tuhan, sama dengan saya. Sama semua, tapi dia berbeda-beda pada wujud Adam. Ya. Dia berbeda-beda pada wujud Adam, kodratnya satu. Rohani semua tuh, pakai nyawa semua yang hidup tuh. Kodratnya satu, tapi dia berbeda-beda dalam masa keinsanannya dia. Jatuh kepada apa? Jatuh kepada Adam. Inilah sifat kemustahilan dia. Kita tidak sama mukanya, berbeda-beda ya. Mungkin sama tapi tak serupa, mungkin serupa tapi tak sama. Inilah kemustahilannya. Kodratnya sama tuh, sama semua nyawa tuh. Nggak ada yang pakai robot, nggak ada yang pakai mesin untuk hidup, nggak ada tuh. Semua pakai rohani. Ya, kodratnya satu. Tapi dia bagaimana memperjalankan dirinya di atas dunia sebagai perjalanan keinsanan dirinya berbeda-beda pada Adam. Untuk kita bagaimana harus mengerti, harus paham bahwa Tuhan itu luar biasa. Itu aja. Kalau kita sudah mau berpikir. Ya, bahwa Tuhan itu maha luar biasa. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Ya. Pada manusia aja sudah berbeda-beda. Makanya kalau kita masuk ke dalam sahabat beriman ya, kalau kita lagi masuk kalau kita mau melihat diri kita di dalam ini ya luar biasa. Ya, kalau kita mau mengkaitkan dengan ilmu kesehatan ya, kadang-kadang kita masuk di rumah sakit ya. Itu kita lihat rongga manusia ya, itu uratnya ya, entah bagaimana rupanya. Mungkin kalau kusut-kusutnya kabel di dunia ini nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan manusia. Mungkin dia memiliki berjuta-juta triliun urat di dalam dirinya ya, sampai saking tidak bisa terhitung ya. Itu urat-uratnya itu kayak kusut kayak gimana tuh. Tapi bagaimana Allah ini artinya menjadikan manusia itu dengan sebaik-baiknya, sehingga bulu kita ini berfungsi. Bulu nggak ada uratnya, nggak ada darahnya, dia berfungsi ya. Dia kadang-kadang merinding, dia berdiri sendiri. Itulah tanda-tanda kebesaran Allah ya. Makanya kita harus bersyukur di situ. Kita harus pahami diri kita itu ya, sesungguhnya siapa yang di dalam diri kita ini yang mampu menghidupkan kita, yang menghidupkan jantung kita, yang menghidupkan rongga kita, yang menghidupkan empedu kita, paru-paru kita, yang mampu memisahkan mana apa yang tidak berfungsi untuk tubuh kita, mana vitamin untuk tubuh kita. Coba kalau tidak ada dia, mampu nggak kita? Nggak mampu, jadi bangkai kita. Makanya rongga-rongga itu tidak bekerja dengan sendirinya, dengan kehendak tadi, dengan kehendak Tuhan tadi, dengan nyawanya tadi. Bayangkan sahabat beriman, apa yang kita makan, oh ini nggak bagus nih buat dia, buang sebagai kotoran. Oh ini nggak bagus bagi dia, ini buang. Dia memisahkan. Apalagi peran darah putih di dalam diri kita, subhanallah. Ya, peran darah putih itu di dalam diri kita itu luar biasa perannya. Dia selalu menjaga keseimbangan tubuh, dia selalu menjaga kekebalan tubuh, dia mematikan virus-virus yang ada dalam tubuh kita. Itu bukan kerja dengan sendirinya. Yang mempekerjakan mereka itu adalah Allah. Makanya kalau orang yang tidak paham, tidak mengerti ya, tidak artinya berpikir dengan dirinya sendiri, itu sudah merasa orang yang paling merugi di dunia. Sesungguhnya ada tanda-tanda kebesaran itu bagi orang-orang yang mau berpikir.
Iya Bang Tama, ya tanpa Allah kita ini kayak patung. Ya makanya kadang-kadang saya berikan kiasan. Coba kamu taruh robot, taruh mainan di depan kita tuh kayak boneka gitu. Itu kita tuh, kayak boneka itu kita. Nah, tapi kita menggerakkannya sehingga boneka itu bergerak. Berarti kita ini bergerak karena ada yang menggerakkan. Inilah yang dikatakan gerak dan gerik. Tapi kita tidak mampu memahami sampai di situ. Ya, tidak mampu kita memahami sampai di situ. Padahal kita ini tiap hari lihat orang meninggal. Ya, kalau kita lihat orang meninggal itu ya kita harus tanya diri kita, mana yang ngopi tadi, mana yang senyum tadi, mana yang ketawa tadi, mana yang bicara tadi. Sampai di situ pikiran kita. Karena apa? Karena keakuan diri kita itu sudah menebal, ya, sudah menebal banget. Pokoknya bukan lagi menebal, sudah pakai banget. Kalau orang Jakarta bilang. Ya. Jadi ini yang menebal ini kita harus gugurkan satu persatu, ya. Karena hukumnya sahabat beriman, ya. Kalau hukumnya luar biasa, dalam azabnya luar biasa, ya. Tempatnya orang yang terhijab dengan Tuhannya itu tempatnya di lembah penyesalan, ya. Orang yang putus hubungannya dengan Tuhan itu tempatnya bukan di neraka, di lembah penyesalan. Lembah penyesalan itu yang ditakuti oleh neraka. Neraka aja takut tuh kepada lembah penyesalan tuh. Takut itu. Neraka itu bersujud. Neraka itu minta ampun kepada lembah penyesalan. Ya. Inilah lalu siapa yang ditempatkan di lembah penyesalan? Inilah orang-orang yang terhijab. Ya. Inilah barzah bagi dirinya. Inilah yang artinya orang-orang yang putus hubungannya dengan Allah. Mau ke akhirat nggak bisa, mau ke dunia juga nggak bisa. Ya. Jadi mereka itu di tengah-tengah. Ya. Mana angin ribut dia di situ, mana angin meniup dia di situ, jadi siksa banget. Mereka bukan di akhirat, bukan di dunia, di tengah-tengah. Makanya neraka ini nangis kalau lihat lembah penyesalan tuh, nangis dia. Karena neraka memang sudah di akhirat, tapi kalau lembah penyesalan ke akhirat juga nggak bisa, ke dunia juga nggak bisa. Makanya kalau orang tua-tua dulu, ruhnya gentayangan. Ya, arwahnya gentayangan. Kayak gitu tuh. Kalau orang tua-tua kita dulu bilang, itu arwahnya gentayangan. Mau ke dunia juga nggak bisa, mau ke akhirat juga nggak bisa, ditolak dua-duanya. Dunia dunianya Allah, akhirat akhiratnya Allah. Putus hubungannya dengan Tuhan. Inilah hijab. Inilah alam kubur. Ya. Inilah orang-orang yang mati. Makanya di surat Maryam itu bagaimana tentang perjalanan Nabi Isa alaihissalam, Nabi kita Isa alaihissalam, dia menghidupkan orang-orang yang mati, ya, di alam kubur. Kubur itu apa? Kubur itu kubra. Kubro itu tertutup. Alam itu ilmu. Ya, orang yang tertutup, ya, orang yang artinya ilmunya tertutup, akalnya, hatinya sudah ditutup oleh Allah. Itu alam kubur. Tadinya dia mati lalu dibangkitkan, dihidupkan dia. Dengan apa? Dengan kesadaran tentang kerohanian oleh Nabi Isa alaihissalam. Tidak dia menghidupkan orang mati yang mati benaran, enggak. Yang menghidupkan orang yang mati benaran itu hanyalah Allah. Tapi kalau dalam hakikat Al-Quran adalah siapa yang mati di dalam diri kita. Ya, kalau dalam amaliyahnya, bagaimana artinya kepada orang-orang yang
Yang mati artinya orang-orang yang sudah memang meninggal, tapi kalau dalam Al-Quran bukan berarti orang yang sudah meninggal itu, bukan. Ya. Dia menyembuhkan orang-orang yang buta. Yang buta apa? Yang buta mata hatinya. Itu mujizatnya. Kenapa? Karena bagaimana Nabi Isa alaihissalam ini memperjalankan, artinya dia memperjalankan dirinya dalam ilmu marifat tentang bagaimana dia mau, artinya dia bertajali. Ya. Nabi Isa ini kan sudah dikuasai oleh Tuhan. Nabi Isa alaihissalam ini sudah dikuasai oleh Tuhan, artinya dia sudah mampu mempertajalikan dirinya. Tuhan itu sudah artinya menguasai dirinya. Makanya apapun yang dia kehendaki, itu kehendaknya Tuhan. Bukan dia yang mampu menghidupkan orang mati, tapi Tuhan itu sendiri. Tapi kadang-kadang kita salah menempatkan pembicaraan ini. Nabi Isa mampu menghidupkan orang mati. Ya. Tapi bukan Nabi Isanya. Ya. Allah. Bukan dengan izin Allah. Allah sendiri. Karena Nabi Isa alaihissalam sudah mampu bagaimana rasa ini, Tuhan ini sudah mampu, artinya sudah menyelimuti dirinya. Ya. Kalau tentang bagaimana, tentang syariatnya, tentang Nabi Isa alaihissalam, tentang kejadian, itu benar. Tapi kalau di dalam Al-Quran, itu tentang diri kita. Mana yang mati itu, ya, mana yang mati. Ya. Kenapa? Kalau Al-Quran mengatakan mati, berarti bukan mati yang sesungguhnya. Mati itu sukun, ya. Sukun itu ada, ya. Beda dengan meninggal. Makanya kalau kita baca, kalau untuk memang Al-Quran ini untuk diri kita, kalau memang Al-Quran ini untuk diri kita, kalau kita membaca soal al-maut, itu al-maut artinya mati, sukun di situ dia berarti ada. Makanya dikatakan sesungguhnya orang mati itu ada, tidak mati. Makanya kalau dikatakan sesungguhnya kamu tadi mati dan dibangkitkan, dan mati lagi dan dibangkitkan, itu bukan mati yang sesungguhnya. Kenapa? Al-Quran ini pedomannya untuk orang-orang yang hidup, bukan untuk orang-orang yang mati. Ya, itu sahabat beriman, ya. Makanya jangan kita membaca Al-Quran itu lalu kita berpikiran di akhirat sana, baca jananya, baca narnya, nerakanya, lalu kita berpikir ke sana tuh, berpikir di akhirat. Lalu siapa yang kaji di akhirat tuh? Siapa yang kaji di akhirat tuh? Bukankah Al-Quran ini menyatakan tentang dunia? Bukankah Al-Quran ini menyatakan bagaimana kita harus berjalan kembali kepada Allah? Yang di sana itu urusannya Tuhan. Tidak bisa kita menjadikan praduga. Makanya diturunkan kepada Nabi Muhammad kita masih hidup. Jadi kalau kita menceritakan neraka dan surga, berarti luar biasa orang itu. Ya. Luar biasa, berarti dia pernah ke sana tuh. Kalau ada orang menceritakan tentang surga, tentang neraka, berarti dia hebat. Hebat daripada Nabi kita, Nabi Muhammad. Berarti orang yang menceritakan itu dia pernah meninggal. Nanti lantas bagaimana dia bisa mengetahui nanti kalau dia katakan di Al-Quran? Itu kan artinya Al-Quran kan sudah jelas mengatakan. Ya. Sesungguhnya itu jannah itu gambaran. Artinya jannah itu artinya bagaimana kita diberikan gambaran. Ya, perumpamaan. Perumpamaannya kayak gimana? Kayak ada pohonnya, kayak ada airnya, kayak ada buahnya. Itu perumpamaan. Kayak dia warnanya hijau pekat. Itu gambaran. Nabi Muhammad diperlihatkan itu gambaran. Karena beliau masih hidup. Ya. Gitu sahabat beriman, ya. Surga belum ada yang artinya
surga itu belum ada yang menempati sampai saat ini. Belum ada yang tempati. Beda dengan surganya Adam. Belum ada yang tempati. Allah itu memberikan bagaimana gambaran surga dan neraka di Sidratul Muntaha kepada Nabi Muhammad. Dan sahabat ini bertanya kepada Nabi Muhammad, bagaimana gambaran jannah itu? Ya, gambaran. Lalu Nabi Muhammad mengatakan, Nabi kita mengatakan, ya seperti kayak ada pohon-pohon di sana. Dia warnanya kayak hijau. Ya. Nah, hijau pekat, ada air yang mengalir. Ya, kalau orang-orang yang berpikir kan, oh berarti sama dengan bumi dong. Nah, gitu aja. Ya, berarti Al-Quran untuk di dunia. Nah, gitu sahabat beriman ya. Ada air yang mengalir, ada air yang segar, ada pokoknya ada. Kalau tanahnya ditanamin tanaman dia tumbuh, ya tanahnya subur. Nah, nanti pikiran kita ke sana, oh berarti sama dengan bumi. Nah, berarti benar Al-Quran menceritakan apa yang ada di dunia. Hijaunya kan dia warnanya pekat, hijau pekat. Nah, ini bumi kita ini kan hijau pekat. Di mana surga selagi kamu masih bernafas, ya. Begitupun neraka selagi kamu masih bernafas. Bukan berarti kita tidak meyakini surga dan neraka yang di sana itu kita cukup imani, tapi jangan kamu cari-cari. Ya. Bukan berarti tidak kita mengimani surga dan neraka yang ada di sana. Ya, itu cukup kita imani, tapi jangan kamu mencari-cari. Ya. Kalau kamu sudah mencari-cari, dia akan menjadi perantara bagaimana kamu akan dia akan menjadi perantara dalam perbuatan ibadah kamu. Akhirnya Tuhan menjadi nomor 2. Kalau udah mencarinya tuh, ya, saya sholatlah biar dapat pahala, biar masuk surga. Sholatnya surga lagi, bukan Tuhan. Makanya inilah yang menggugurkan ketauhidan kita. Tadinya dibilang di rukun iman, bagaimana harus mengimani surga dan neraka, tapi dicari pula dia. Kenapa dalam tauhid kita artinya cukup mengimani, jangan sampai Tuhan itu menjadi perantara, menjadi nomor 2 dalam kita beribadah. Sama halnya contohnya pahala. Loh, pagi-pagi kamu udah datang ya di masjid. Ya. Pahalanya luar biasa dong. 1 ekor sapi. Kalau sholat Jumat duduknya di depan, pahalanya gede. Kenapa tidak cinta kepada Allah saja? Kenapa tidak membuat dirimu rajin, artinya kerajinanmu hanya tertumpu kepada Allah? Kenapa harus kepada pahala? Bukankah dia pemilik pahala? Bukankah dia pemilik surga? Nah, ini karena apa? Karena sifat keakuan kita masih menebak. Ambisi, ya, egois. Makanya Allah katakan dalam Al-Quran, ya tidak ada yang bagus, ya tidak ada yang kuterima tobatmu selain kamu mematikan dirimu. Tidak ada yang baik, artinya tidak ada yang baik di sisi Rabbmu selain kamu mematikan dirimu. Itulah tobat di surat At-Taubah. Kita gagal sahabat beriman yang menilai Tuhan, ya. Kita yakin kepada Allah dengan cara kita sendiri, beriman kepada Allah dengan cara kita sendiri, ya. Akhirnya kita terlempar jauh sahabat beriman, ya. Kita masih di alam dunia sana, yang lain udah pada di langit pertama, langit kedua, langit ketiga, ya. Sibuk mencari Tuhan yang dalam dirinya. Kita masih sibuk dengan di luar diri kita.
inilah kegagalan kita dalam beragama. Padahal Islam itu agama benar, ya, agama yang benar, bukan agama yang paling benar ya, agama yang benar. Karena apa? Islam itu agamanya diri, agamanya diri. Kita beragama itu dalam Islam itu hanya kita untuk mencari Tuhan itu aja, nggak ada yang lain. Ya, Islam itu bagaimana kita hanya diperintahkan untuk mencari Tuhan. Nah, makanya Islam itu artinya dia disatukan oleh tauhid. Apa tauhidnya? La ilaha illallah. Berarti kita hanya diperintahkan untuk mencari Tuhan. Itu aja. Makanya sahabat beriman ya, jangan kita menumpukan hidup kita sebagai awal dan akhir adalah kebaikan. Tapi jadikanlah awal dan akhir adalah kebenaran. Karena kebenaran akan membuka segala kebaikan. Ya, kebenaran akan membuka segala kebaikan, kebenaran akan membuka segala amal-amal ibadah. Karena tanpa kebenaran, ya, tanpa kesucian yang ada dalam diri kita tidak akan sejalan, tidak akan pernah sampai. Artinya perbuatan kita itu akan dikembalikan oleh Allah. Ya. Dikembalikan, bagaimana cara mengembalikannya? Akan putus di dunia. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Ini juga sini sudah mau jam 12 kan Evi? Kan Evinya udah tidur. Masya Allah, udah tidur kayaknya. Dengar suara saya, Bang. Dengar. Jelas nggak? Bang Tama, pahala itu apa sih? Pahala itu ya Tuhan itu sendiri. Ya, pahala itu keberkahan, artinya Tuhan itu sendiri ya. Kalau dalam bahasa Amalia dikatakan imbalan, ya, itu Amalia. Tapi sebenarnya pahala itu Allah sendiri. Pahala Allah sendiri. Ya. Rahmat, ya, rahmat Allah sendiri. Rezeki Allah sendiri. Kebaikan Allah sendiri. Allah itu memiliki 3.000 nama. Allah itu memiliki 3.000 asmaul husna. Cuma dia artinya dia digabungkan, artinya dibekukan menjadi 99 asmaul husna. Ya sebenarnya 3.000 lebih. Sebenarnya 3.000 lebih. Cuma dirangkum menjadi 99. Maha pemberi, pokoknya semua ya, semua yang meliputi apa di dalam diri kita. Pahala juga begitu, rahmat juga begitu. Rahmat, keberkahan, hasanah itu semua dirinya. Nah, makanya dikatakan sahabat beriman ya, saat dia memasuki diri manusia, ya, nah, disebutlah nyawa. Saat dia bernafsu, ya, disebutlah nafas. Saat dia berkehendak, disebutlah kolbi. Saat dia berpikir, disebutlah akal. Semua dia, ya. Saat dia keluar dari dalam diri kita, disebutlah ruh. Dalam diri kita, disebutlah jiwa. Tapi ada juga yang menamakan sukma ya. Saat dia marah, disebutlah amarah. Saat dia baik dan atau marah, lawama. Ya. Saat dia baik banget, mutmainah, semua dia. Saat dia gini ya, mencabut nyawa, namanya ini. Saat dia gini, namanya ini. Pokoknya banyak, 3.000 lebih. Cuma dirangkum menjadi 99. Yang 100 yang dia rahasiakan. Ya mungkin Kak Nevi ini udah mau jam 12 ya. Terima kasih, Bang. Iya, sama-sama Bang Penat. Hamba Allah ngantuk. Jam berapa ini? Masya Allah, ini udah Jam mau jam 12 udah. 12.
Masya Allah, Masya Allah. Ya nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Namanya juga. Habis zuhur ya, habis zuhur ya. Ya nggak apa-apa. Sekali lah ya. Namanya kita pengajian kan nggak apa-apa. Masya Allah. Terima kasih banyak Bang hamba Allah. Sama-sama. Berkah selalu Bang hamba Allah. Kebaikan Bang hamba Allah. Allah balas dengan berlipat-lipat ganda. Sama-sama. Allah berikan kesehatan yang sempurna. Allah berikan karunia terindah untuk Bang Amin, hamba Bang Allah. penyembuh. Bang. Terima kasih ilmunya Mas Yuda. Ya sama-sama Bang Juki. Tidak ada di toko ilmunya, Masya Ya Allah. sehat-sehat semua kita ya. Semoga kita Hamba sebagai Allah ilmunya. Bang Alan silakan doa, Bang Alan. Sama-sama, Itu Bang Bang Alan. sama-sama Umi Jamila.